Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Safira Ramadhani. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir untuk ujian akhir semester praktikum basis data dan penelusuran data SQL eh, pada Laboratorium Comstat SIF P1. Nah, di sini eh, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Structured Query Language atau biasa kita kenal dengan SQL. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita membuat tabel yang terkait dengan sistem perpustakaan. Nah, yang pertama ini adalah saya membuat tabel perpustakaan dengan menggunakan query create. Lalu di sini tipe data pada masing-masing atribut atau kolom itu adalah tipe data string, dan saya gunakan tipe data stringnya adalah varchar. Lalu di sini ID purpose dijadikan sebagai primary key, dan untuk foreign key, hal yang saya lakukan adalah pertama, membuat tabel dan menginsert data pada semua tabel yang terkait dengan sistem perpustakaan. Lalu saya menambahkan foreign key menggunakan query alter table. Nah, di sini foreign key-nya adalah NIP kepala yang mengambil referensi dari tabel struktur pegawai, yaitu NIP. Oke. Lalu selanjutnya ada tabel struktur pegawai. Nah, di sini juga menggunakan query create table. Nama tabelnya adalah struktur pegawai, dan tipe data pada tabel ini adalah string dan float. Float ini untuk atribut gaji, sementara string untuk selain gaji yang menggunakan eh, tipe data string berupa varchar. Lalu di sini primary key-nya adalah NIP. Lalu foreign key-nya adalah ID purpose yang mengambil referensi pada ID purpose di tabel perpustakaan. Oke, selanjutnya membuat eh, tabel buku. Nah, di sini tipe datanya semuanya adalah string dengan menggunakan varchar. Primary key-nya adalah ISBN, lalu foreign key-nya adalah ID purpose yang mengambil referensi ID purpose pada tabel perpustakaan. Lalu selanjutnya membuat tabel mahasiswa, di mana di sini tipe datanya semuanya adalah string menggunakan varchar, dan primary key-nya adalah name, foreign key-nya adalah ID purpose yang mengambil referensi pada tabel perpustakaan ID purpose. Lalu membuat tabel pinjam, di sini tipe datanya ada tiga, yaitu string, date, dan float. Untuk date itu adalah atribut tanggal pinjam dan tanggal kembali. Untuk float itu untuk atribut denda, dan untuk string itu menggunakan varchar pada atribut ID pinjam, ISBN, dan juga NIM. Di sini tipe data stringnya itu menggunakan varchar juga. Untuk primary key-nya itu adalah ID pinjam. Foreign key-nya ada dua. Yang pertama ISBN yang mengambil referensi pada ISBN pada tabel buku. Lalu yang kedua adalah NIM yang mengambil referensi NIM dari tabel mahasiswa. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor dua, kita disuruh untuk menginput atau insert data pada masing-masing tabel. Nah, yang pertama ini adalah insert data pada tabel perpustakaan. Untuk insert itu harus sesuai urutan. Misalnya di sini urutannya adalah ID perpus dulu, lalu nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Nah, untuk ID perpus setelah diinsert pada tabel perpustakaan, maka hal yang sama juga dilakukan pada tabel lainnya, yaitu ID perpusnya harus sama. Kalau di sini adalah M123, berarti berlaku untuk semua tabel ID perpusnya segitu. Nah, untuk tabel struktur pegawai itu urutannya juga sama, harus sesuai urutan insertnya. Ada NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID purpose. Nah, di sini untuk tipe data string itu harus menggunakan tanda petik. Sementara untuk tipe data float atau integer itu eh, tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, selanjutnya itu melakukan insert data pada tabel buku.
Urutannya itu ISBN dulu, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID perpus. Lalu selanjutnya insert data pada tabel mahasiswa. Urutannya itu adalah NIM, nama mahasiswa, no HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID perpus. Lalu selanjutnya insert data pada tabel pinjam. Urutannya adalah ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Nah, di sini tanggal pinjam dan tanggal kembali walaupun berupa date, dia tetap harus menggunakan tanda petik. Dan denda itu adalah float atau integer, maka dia tidak perlu tanda petik. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, kita diminta untuk mengupdate dan delete pada salah satu tabel. Di sini saya ingin mengupdate denda yang di ID pinjamnya Z4, di mana denda sebelumnya adalah 1.000. Jadi saya ingin mengganti dendanya menjadi 0. Maka kita dapat menggunakan query update dari tabel pinjam, set, atau kita mengset denda sama dengan 0, di mana ID pinjam sama dengan Z4. Nah, kalau delete, jadi kita ingin menghapus salah satu pegawainya. Jadi daftar pegawainya itu tidak ada lagi. Nah, di sini saya ingin menghapus yang di mana nicknya itu adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk nomor 4, eh, di sini kita ingin menggunakan query select, yaitu kita ingin menampilkan kolom tertentu. Nah, di sini saya ingin menampilkan kolom nama mahasiswa dan jurusan dari tabel mahasiswa. Maka query-nya seperti ini. Select nama mahasiswa, jurusan dari tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah query select, tapi dengan kondisi atau dengan menggunakan where. Nah, yang pertama, kita menggunakan kondisi tetapi tidak ada operatornya. Itu saya ingin menampilkan semua kolom dari tabel struktur pegawai, di mana jabatannya adalah kepala perpustakaan. Maka outputnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya, kondisi dengan operator AND dan OR. Nah, di sini saya ingin menampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa, di mana nama mahasiswanya itu adalah AMA dan jurusannya itu adalah hukum. Nah, untuk query AND ini atau operator AND ini, maka dia harus memenuhi kedua kondisi. Nah, maka yang keluar adalah ini, yang di mana nama mahasiswanya AMA dan jurusannya hukum. Lalu yang di operator OR itu saya ingin menampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa di mana nama mahasiswanya Intan atau jurusannya hukum. Nah, di sini akan muncul outputnya seperti ini, di mana ada yang memenuhi kondisi Intan, lalu ada yang memenuhi kondisinya jurusan hukum. Nah, maka akan muncul juga nama Ahmad dan Liza karena jurusan dia adalah hukum. Lalu di sini ada select dengan kondisi juga, namun dengan operator not like dan between. Nah, di sini saya ingin menampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa di mana nama mahasiswanya itu tidak diawali dengan huruf A. Maka yang muncul outputnya seperti ini. Lalu yang kedua, saya ingin menampilkan semua kolom dari tabel struktur pegawai di mana gajinya di antara 5 juta dan 7 juta. Maka 5 juta ini masuk dan 7 juta ini masuk ke dalam eh, logika ini. Jadi muncullah output seperti ini, di mana Putri dan Akila ini berada di rentang antara itu. Di mana Putri gajinya 5 juta, Akila dan gajinya 7 juta. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, kita diminta menggunakan query fungsi agregat. Di sini ada sum, average, dan count. Untuk sum itu kita ingin melihat jumlah. Nah, di sini saya ingin menampilkan jumlah gaji yang dialiaskan dengan total gaji. Gunanya S ini itu untuk mengubah nama kolomnya. Kalau enggak, nanti akan keluar sum gaji. Tapi saya ingin mengubah nama kolomnya menjadi total gaji dari tabel struktur pegawai. Maka muncul total gajinya adalah 29.200.000. Lalu untuk average, saya ingin melihat rata-rata. Nah, di sini saya ingin melihat rata-rata dari gaji. Query-nya seperti ini, select average gaji, S rata gaji dari
tabel struktur pegawai. Nah, rata gajinya adalah eh, 7.300.000. Lalu tahun ini saya ingin melihat jumlah dari pegawainya. Nah, query-nya adalah select count NIP. Nah, saya ingin melihat jumlah pegawai itu dari primary key-nya, count NIP, as total pegawai dialiaskan dengan nama total pegawai dari tabel struktur pegawai. Maka didapatkan hasil total pegawainya itu ada 4. Seharusnya 5 karena kita sudah menghapusnya tadi, maka dia menjadi 4. Nah, untuk nomor 6, kita menggunakan query group by dan order by. Nah, di sini saya menggabungkan kedua query tersebut. Jadi di sini saya ingin menampilkan kolom jurusan dan banyak jurusan yang diambil, dikelompokkan berdasarkan jurusan dan diurutkan dari terkecil hingga terbesar atau secara defaultnya. Eh, yaitu kalau huruf, maka dia dimulai dari A hingga Z. Nah, di sini muncul outputnya yang diawali dengan A, aktuarial, lalu diakhiri dengan S, sains data. Dan dihitung jurusannya, ternyata ada 2 orang atau 2 mahasiswa yang jurusannya hukum. Nah, lalu nomor 7 kita diminta untuk menggunakan query cross join, inner join, full join, any, dan access. Nah, yang pertama cross join. Oke, yang pertama cross join, di mana kita menggabungkan seluruh nama mahasiswa dengan semua judul buku. Maksudnya ini kombinasi penuh di mana satu mahasiswa itu bisa meminjam semua buku. Nah, contohnya seperti ini, Ama bisa mengambil buku pengantar statistika, kalkulus, bandit berkelas, bumi, dan speak well. Berlaku untuk seluruh mahasiswa. Lalu yang kedua adalah inner join. Nah, di sini saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa, buku, dan pinjam untuk menampilkan nama mahasiswa, judul buku, dan tanggal pinjam. Maka muncul seperti ini. Dan di sini tidak ada nama Rizka karena dia tidak meminjam buku. Lalu menggunakan full join. Nah, di sini MySQL dia tidak ada query full join. Jadi yang saya lakukan adalah left join, onion, right join. Jadi menggabungkan yang left dengan yang right. Tujuannya untuk menampilkan semua mahasiswa baik yang meminjam buku ataupun yang tidak meminjam buku. Oke. Selanjutnya, menggunakan any dan axis. Nah, di sini pada any saya ingin menampilkan ISBN dan judul buku yang dipinjam, di mana ISBN-nya muncul pada tabel pinjam. Nah, eh, lalu untuk access itu adalah menampilkan mahasiswa yang memiliki data peminjaman. Nah, di sini tidak muncul nama Rizka karena dia tidak meminjam buku. Oke, yang terakhir adalah tabel view. Di sini saya membuat tabel dengan nama data peminjaman yang isinya gabungan dari 3 tabel, yaitu nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, judul buku dari tabel buku, dan tanggal pinjam dari tabel pinjam. Nah, query-nya seperti ini. Nah, di sini bukan create table, tapi create view. Data peminjaman as. Nah, di sini kita bisa menggunakan query ini di mana kita menampilkan nama mahasiswa dari tabel M atau tabel mahasiswa, judul buku dari tabel B, tanggal pinjam dari tabel P atau pinjam, dari pinjam P. Nah, pinjam ini kita inisiasikan dengan P, join mahasiswa M, on eh, pada pada NIM pada tabel pinjam sama dengan NIM pada tabel mahasiswa. Lalu join buku B on ISBN pada tabel pinjam sama dengan ISBN pada tabel buku. Nah, muncul seperti ini. Ini mirip dengan inner join tadi, ini lebih, ini memudahkan untuk melihat data peminjaman tanpa perlu melakukan join berulang kali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun sifat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.